Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Pak Xiaoming dari 17A. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola dari mata kuliah audit internal. Baik, kita akan memulainya. Definisi tata kelola. Tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemudian struktur governance, risiko manajemen, system of internal control. Kemudian governance dan komponennya. Payung berwarna biru pada gambar melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan oleh Board of Directors. Board of Directors dalam sistem suatu dewan atau one-tier board system mempunyai fungsi pengawasan. Serupa dengan Dewan Komisaris atau yang disingkat dengan DECOM yang kita ketahui, di bawah payung kewenangan DECOM terlihat Strategic Direction dan Governance Oversight. DECOM menetapkan arahan strategis yang harus diikuti organisasi. Inilah makna wilayah kewenangan DECOM yang pertama, Strategic Direction. Pada komisaris atau anggota DECOM yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang usaha, diharapkan meletakkan dasar-dasar ke arah suksesnya perusahaan. Kemudian komponen-komponen inti dari suatu governance oversight ada stakeholders, governance, kemudian risiko manajemen, kemudian assurance. Yang pertama itu pemangku kepentingan atau stakeholders. Stakeholders adalah yang pertama itu para karyawan, para pelanggan atau customers, para pemasok barang dan jasa atau vendor, para pemegang saham, kemudian regulator, kemudian lembaga keuangan atau kreditur. Kemudian yang kedua, manajemen senior, direksi atau senior manajemen, di mana suatu manajemen tim yang mempunyai tanggung jawab harian mengelola organisasi. Model dengan variabel kontrol. Untuk melaksanakan tugas tanggung jawab tata kelola, manajemen senior harus yang utama itu memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya, kemudian mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi, mengevaluasi pertimbangan bisnis lain untuk memperolehkan delegasi wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah, kemudian memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik risiko untuk mendukung syarat-syarat pelaporan kepada DECOM. Ketiga, pemilik risiko, risk owner. Orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggung jawab risiko respons jika risiko itu terjadi. Yang keempat, kegiatan assurance dilakukan secara internal oleh auditor internal dan komite audit, dan eksternal misalnya kantor auditor publik, auditor eksternal. Kemudian 3 pilar tata kelola korporasi, yang pertama itu transparansi, accountability, kemudian security. 8 unsur tata kelola yang baik, rule of law, transparansi, responsive, consensus oriented, equity, dan inclusive, efficiency, effectivity, accountability, participation. Demikian pemaparan saya mengenai tata kelola. Jika ada saran dan kritik dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.